Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak, Ibu, dan para sahabat dalam kondisi yang sehat dan bahagia, serta diberkati Tuhan. Di podcast yang ke-74 ini, kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang kembali bersama dengan salah satu dari 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu tahun 2021. Selain itu, ia merupakan guru besar teknik elektro Universitas Bakri dan dosen program studi informatika. Ia juga merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Simalungun, Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense, serta Dewan Penasehat Bidang Sains dan Teknologi PBP DPN Perkasa. Mungkin kita bisa langsung saja berbincang dengan Bapak Profesor Hoga Saragih. Shalom. Shalom, Pak. Profesor, apa kabar, Pak? Sehat. Gimana ya? kabar Bang Timothy ini? Baik, Pak. Baik. Puji Tuhan. Mungkin kita bisa langsung ke perbincangan kita aja nih, Pak. Pada 8 September 2023 yang lalu, Bapak hadir di acara reuni tokoh-tokoh Kristiani pilihan majalah Narwastu. Iya. Di sana, Bapak juga menyampaikan terkait kegelisahan Pak Hoga tentang profesor-profesor Kristen yang kurang diakui, salah satunya dari teologi. Iya. Apa yang bisa Bapak jelaskan terkait hal ini, Pak? Ya, jadi memang ini kan saya anggota Persatuan Guru Besar Indonesia. Ya. Jadi kami dari Pergubi ya, Ketua Umum kami Dolok Gimbal Saribu. Gimbal Dolok Saribu itu Ketua Umum ya, Pergubi. Nah, Persatuan Guru Besar Indonesia ini mengadakan, kita sebutlah diskusi ya, dengan Dirjen Dikti. Yeah. Jadi sebenarnya kebutuhan dari Sabang sampai Merauke itu butuh profesor itu berapa sebenarnya? Iya. Ya kan, jadi kami hitunglah ternyata membutuhkan 20.000 profesor. Ini secara apa ya kita katakan pendidikan yang sekuler ya, yang swasta ya, yang negeri juga. Jadi 20.000 profesor itu dibutuhkan dari Sabang sampai Merauke untuk perguruan tinggi. Nah, ternyata kita hitung lagi, profesor ada cuma 5.000. Berarti kita di Indonesia itu sebenarnya kekurangan 15.000 profesor. Itulah kenapa saya katakan kegelisahan kita, ya, kegelisahan bersama karena kita kekurangan profesor ini. Ya, jadi di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, bahwa bisa dikatakan itu kebutuhan profesor dari Sabang sampai Merauke 20.000. Ternyata profesor yang ada 5.000. Yeah. Nah, berarti kan ini kekurangan 15.000 profesor, Bang. Nah, di dunia sekuler aja seperti itu, apalagi masuk ke dalam dunia teologi ya. Dan kita tahulah di teologi kita ini profesornya masih sedikit, ya, paling sekitar 8 atau 9 orang lah, nggak sampai 10 gitu. Nah, oleh sebab itu saya coba mendiskusikan ini dengan majalah Narwastu. Bagaimana nih supaya kita bisa membuat sebuah strategi bagaimana supaya profesor teologi ini jadi banyak gitu, Bang. Mungkin seperti itu sih kalau saya diskusikannya. Oke. Sejauh ini bagaimana pandangan Bapak terkait profesor-profesor Kristen dalam dunia pendidikan di tengah masyarakat? Ya, jadi memang kita bagi dua ya. Ada profesor yang di pendidikan tinggi beragama Kristen. Ada profesor yang memang dia khusus teologi di STT Kristen ya. Jadi sebenarnya secara kebutuhan banyak STT itu kan membuka sekolah S3. Nah, program doktoral teologi. Jadi membutuhkan untuk izinnya itu 2 orang profesor. Maka izinnya akan keluar karena ada 2 profesor di situ. Nah, tetapi kalau dia tidak ada profesornya, maka program S3 ini bisa tutup, Bang. Gitu. Nah, karena kita kekurangan profesor, akhirnya sulit sekali ya STT teologi ini untuk mencari profesor. Dalam arti mereka mempertahankan perkuliahan doktornya ini. Karena secara izin itu dibutuhkan 2 profesor seperti itu. Jadi akhirnya saya coba sampaikan ya bahwa sebenarnya
inti diskusi ini adalah kita kekurangan profesor. Jadi kita harus menciptakan atau memperbanyak atau bagaimana caranya supaya ada profesor-profesor di bidang teologi. Oke. Bapak juga merupakan lulusan Lemhanas RI dan juga sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi. Terkait dengan kekurangan profesor ini, ada nggak sih Pak rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini gitu? Iya, jadi dalam mengatasi persoalan ini, saya sebenarnya coba mendalami, artinya bagaimana profesor-profesor ini supaya bisa dihasilkan, ya kan? Jadi ini kita terus terang aja di Persatuan Guru Besar Indonesia misalnya ya, di Pergubi sendiri, itu waktu kita diskusikan dengan Dirjen Dikti, Prof. Nijam. Waktu kita diskusi ternyata kekurangan profesor ini dicari cara bagaimana. Nah, termasuk adalah itu ada undang-undang guru dan dosen yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberikan SK guru besar atau profesor, dia harus diberikan tunjangan oleh negara. Nah, jadi nanti ujungnya ini harus ada uangnya gitu, kalau dikeluarkan seorang profesor. Nah, jadi akhirnya kita coba diskusi dengan Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ya kan? Bu, bagaimana nih kita kekurangan 15.000 profesor di perguruan tinggi se-Indonesia. Tetapi Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa memang betul setiap dikeluarkan SK profesor per orang itu harus ada diberikan negara uang untuk tunjangan guru besarnya. Nah, akhirnya Kementerian Keuangan itu melihat bahwa uang ini kan sudah dipakai untuk infrastruktur, uang ini udah dipakai untuk membangun ibu kota baru. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan profesor, nanti dulu deh, karena uang sedang dipakai untuk diprioritaskan untuk infrastruktur dan ibu kota. Nah, akhirnya kami rapat lagi diskusi bagaimana caranya supaya profesor ini bisa kita hasilkan, ya kan? Berarti kan 5.000 tadi yang ada, kita bisa lipat gandakan. Berarti orang-orang lama ini kita maksimumkan. Nah, dalam arti bahwa coba kita diskusi dengan Prof. Nizam, dengan juga anggota DPR MPR, bagaimana kalau profesor itu bisa 2 home base, gitu loh. Jadi misalnya dia di Universitas A, dia juga ada di Universitas B. Berarti kan itu kapasitasnya menjadi 5.000 kali 2, berarti 10.000, ya kan? Nah, yang kedua adalah profesor itu sebenarnya kan bisa 3 tahun, perpanjangan 3 tahun, perpanjangan 3 tahun. Berarti profesor itu bisa pensiun sampai usia 79. Tetapi kita ajukan bagaimana kalau profesor itu bisa usianya sampai 80 tahun. Ya, karena kita lihat ya di berbagai kampus negeri, di UI, ITB, di mana-mana itu kita katakan bahwa profesor itu meskipun sudah ubanan ya, terus didorong pakai kursi roda, tapi masih bimbingan. Prof, gimana nih, Prof? Gimana nih, Prof? Jadi sebenarnya profesor jadinya tuh nggak ada usia pensiunnya. Ya, jadi akhirnya kita naikin terus nih, ya, sampai nanti profesor itu di usia 80 tahun. Nah, jadi inilah salah satu cara kami bagaimana di perguruan tinggi itu supaya profesornya banyak. Mungkin selain itu ada cara lainnya gitu? Iya, jadi salah satu cara lainnya ini, terutama ini kita berbicara dulu yang profesor teologi ya. Jadi caranya itu adalah kami membentuk namanya Perkumpulan Profesor Teologia Nusantara. Ya, jadi Perkumpulan Profesor Teologia Nusantara, PPTN. Nah, PPTN ini kami bentuk karena adalah Nusantara gitu. Ya, kenapa Nusantara? Jadi di lapangan banyak sekali kami lihat profesor itu bentrok dengan doktrin, dogma, ajaran gitu. Tetapi kalau dia itu nanti kita namakan Nusantara atau Indonesia, ini bisa saling bantu. Saling mengisi ya. Bisa saling mengisi gitu. Seperti itu, Pak. Kita juga tahu kalau misalnya sekolah tinggi teologi itu kan cukup banyak ya, Pak ya. Dari Bapak sendiri apa sih harapan terhadap sekolah teologi ini?
Ya, sebenarnya sekolah teologi itu kan kalau saya sih konsen kepada sumber daya manusianya. Karena dengan bagus nanti sumber daya manusia yang dihasilkan oleh STT ini, tentunya kita masyarakat Indonesia kan jadi baguslah kerohaniannya. Jadi kalau bagus nanti kerohaniannya karena STT-nya juga menghasilkan sekolah teologi ini, maka itu kan jadi kita juga berdampak ya kepada umat nih ya seperti itu. Jadi harusnya menghasilkan sebuah STH, MTH, dokter TH itu yang berkualitas, yang bagus lah gitu. Oke. Bapak kan juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Simalungun, Pak ya? Simalungun, ya. Baru-baru ini di tanggal 27 Oktober yang lalu, komunitas masyarakat Simalungun bersama para sindiket mengadakan sebuah forum diskusi publik tentang Ronda Haim Saragi. Mungkin Bapak juga bisa ceritakan kepada sahabat Narwastu, siapa sih Ronda Haim Saragi dan kenapa pada akhirnya komunitas masyarakat Simalungun itu memperjuangkan si Ronda Haim ini sebagai calon pahlawan nasional. Iya. Jadi memang Tuan Ronda Haim ini sudah menjadi pahlawan. Di zamannya era Habibie sudah dikeluarkan suratnya. Tetapi kita mau meningkatkan lagi menjadi pahlawan nasional. Jadi saya sebenarnya juga bisa dikatakan ya menciptakan sebuah tokoh-tokoh, ya, tokoh kepahlawanan, tokoh kerukunan, tokoh persatuan, sehingga ini bisa menjadi contoh teladan bagi generasi muda sekarang ya. Jadi kepahlawanan nasional itu kenapa kita angkat Tuan Ronda Haim, termasuk tadi kami sama teman-teman sudah rapat ya untuk membuat film nasional, yaitu film Tuan Ronda Haim sebagai pahlawan nasional. Jadi di situ ada direkturnya, yaitu Pak David ya, yang sebagai nanti dia akan melakukan produser ya. Kemudian juga sutradaranya ya, dia juga termasuk sutradara yang sudah dikenal ya, kami sebutnya Pak Adi itu. Jadi barusan tadi kami rapat ya bahwa alangkah baiknya kalau kita buat film ini menjadi film nanti kepada masyarakat Indonesia sebagai film pahlawan nasional, yaitu perjuangan Tuan Ronda Haim. Nah, jadi bisa dikatakan Tuan Ronda Haim ini merupakan orang yang sangat berjuang melawan Belanda. Jadi Tuan Ronda Haim ini dari Simalungun, ya, dari Sumatera Utara juga, dan dia juga membantu Sumatera Timur untuk melawan Belanda. Jadi Tuan Ronda Haim ini bisa dikatakan dia berjuangnya dengan alam. Ya, jadi dia kalau perang itu menggunakan kerbau. Ya, kerbau itu untuk menanduk Belanda. Dia juga menggunakan harimau atau singa. Ya, singa itu bisa dikendalikan oleh Tuan Ronda Haim untuk mencakar, menggigit Belanda. Ya, Tuan Ronda Haim juga menggunakan pedang, panah, bambu runcing. Tuan Ronda Haim juga menggunakan api. Dia bakarlah semua usaha-usaha Belanda ini, perkebunan, pabrik tembakau, sawit, karet, itu dia bikin heboh, sehingga di Belanda sana itu jadi pembicaraan masyarakat Belanda secara internasional bahwa Tuan Ronda Haim ini sebagai Der Bataks, Napoleon Bonaparte-nya Bataks gitu. Ya, karena saking ditakutinya oleh para Belanda, ya, karena dia menggunakan silat, ya, menggunakan pohon, menggunakan air untuk melawan Belanda. Salah satunya itu pohon nangka, ya, kemudian juga air, dan dia mempunyai 15.000 pasukan kuda untuk mendukung perlawanan Sumatera Timur. Jadi Tuan Ronda Haim ini menggunakan hewan, alam untuk melawan Belanda. Nah, seperti itulah kegigihan pahlawan nasional kita ini. Kalau dilihat dari cerita-cerita yang dahulu, apa sih yang bisa kita ambil contohnya di masa sekarang dari Tuan Ronda Haim ini? Ya, jadi memang salah satu contohnya itu adalah perjuangan mempertahankan wilayahnya, tanahnya. Ya, kemudian juga dia berjuang bagaimana dia bersikap tegas, ya kan, terhadap masyarakat Simalungun juga, ya, bagaimana supaya dia juga bisa menyatukan
untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi sebenarnya Tuan Rondahem itu membawa sebuah nilai kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, supaya kita ini bebas dari belenggu-belenggu penjajahan. Nah, oleh sebab itu maka Tuan Rondahem inilah salah satunya tokoh yang kita sebut pahlawan nasional yang sudah memperjuangkan ya Indonesia dalam melawan Belanda. Oke. Seperti itu, ya. Oke, terakhir Pak, kita kan mau pemilu nih 2024. Sebagai seorang cendekiawan, profesor, apa yang Bapak mau sampaikan kepada kawan-kawan Bapak yang seprofesi profesor dan doktor segala macamnya dalam menyikapi pemilu 2024 ini? Jadi memang saya katakan bahwa sebenarnya kalau saya kan Lemhanas ya, kebetulan saya ini alumni IKAL PPSA 22 ya, dan saya juga ketua kerjasama alumni Lemhanas. Jadi waktu saya mendengarkan beberapa survei ya dan diskusi, ternyata sekarang itu yang paling banyak pemilihnya itu adalah perempuan atau wanita. Jadi nanti sampai juga kepada Golden Age di 2045 itu lebih banyak perempuan yang sebagai pemilih. Nah, jadi kalau menurut saya harusnya kita bisa menyediakan sarana untuk perempuan ini kita angkat ya sebagai penolong, sebagai kita katakan keterwakilannya di kepemimpinan. Nah, jadi saya lihat sekarang kan coba lihat ya. Presiden, wakil presiden, tiga-tiganya semua laki-laki semua, 6. Iya kan? Jadi sebenarnya menurut saya harusnya satu lah di situ, perempuan. Kalau saya ditanya siapa, harusnya Puan Maharani, ya. Karena kenapa? Karena Puan itu potensi sekali, gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semua kan berjuang juga demi anaknya, ya. Misalnya kita katakan SBY, anaknya AHY. Ya, kemudian juga Jokowi ya, anaknya Gibran dan Kaisang. Ya, kemudian juga Megawati, ya tentunya anaknya Puan Maharani. Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya ini semuanya laki-laki nih. Harusnya salah satunya itu ada perempuan di situ. Ya, jadi saya sangat menyayangkan sekali. Ya, sebenarnya eranya sekarang ini adalah perempuan. Kenapa kok tokohnya nggak ada yang perempuan gitu? Jadi harus ada keterwakilan. Iya, harus ada keterwakilan lah. Paling nggak wakil presidennya lah Puan Maharani. Ya, karena saya melihat bahwa memang di negara-negara seperti yang sudah maju ini kan kita bisa katakan lah, ya. Itu tidak terlepas dari hubungan darah, ya, tidak terlepas dari hubungan keluarga juga. Tetapi kalau dia itu memang menurut saya ada peluang, ada potensi, kenapa tidak gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi saya sebagai tokoh lah ya, menyarankan sebenarnya kalau bisa keterwakilan perempuan itu ada di wakil presidennya paling enggak, atau presidennya gitu kan. Ini semuanya laki-laki semua gitu. Ya, padahal pemilihnya banyak perempuan. Jadi perempuan ini kemana? Iya kan? Nah, seperti itulah mungkin saran saya terakhir. Harapannya Pak? Harapannya sebenarnya kita berdayakanlah perempuan-perempuan ini. Karena menurut saya perempuan-perempuan ini Indonesia itu hebat-hebat loh. Ya, bahkan banyak pahlawan perempuan ya seperti Cut Nyadin ya kan. Pahlawan perempuan juga banyak ya. Bahkan kita harus mengangkat sosok tokoh-tokoh perempuan-perempuan sebagai pemberdayaan perempuan ini. Ya, kalau dari saya mungkin itu Pak, karena Golden Age ini atau zaman ini sekarang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ya, jadi harus kita angkat perempuan ini sebagai penolong. Ya, seperti itu. Pak Hoga, kami berterima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami juga tetap berdoa dan mendukung Pak Hoga dalam tahap-tahap berikutnya. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat, itulah perbincangan kami dengan Prof. Hoga Saragi. Kami juga ingin mengingatkan kepada para sahabat Narwasu untuk tetap ikuti kami, karena selain podcast yang tayang di YouTube, kami juga menerbitkan majalah setiap bulannya yang bisa Bapak Ibu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Dan tentunya ikuti kami juga di portal online majalah Narwastu, yaitu narwastu.id. Kami undur diri, kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati Indonesia. Shalom, salam kasih Narwastu. Salam
kasih Narwatsu.